Dari pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai transformasi logaritma dan regresi apa yang melibatkan variabel independen dummy. Oke, jadi ya kemarin sebenarnya udah ini ya yang saya contohkan satu yang ya biasanya seringnya gitu yang kita temukan kalau transformasi logaritma ya biasanya dua-duanya ya variabel dependent maupun variabel independen gitu. Karena terutama ketika tujuan kita adalah menghitung elastisitas. Jadi persen terhadap persen itu. Jadi perubahannya itu dalam persen bukan dalam unit. Karena memang kadang-kala ya kita ya misal gini deh. Kalau apalagi kalau itu sesuatu yang sifatnya kayak dengan satuan mata uang misal. Kan ya biasa agak susah ya kalau kemudian kita mengatakan efek terhadap Y gitu terhadap variabel dependen dari kenaikan X-nya misal apalah sebesar 1 unit. Ya biasanya sih kita kemudian akhirnya tidak pakai 1 unit ya. Karena kita kan terutama mata uang kita yang rupiah kan 1 unitnya itu Rp1 itu kayak tidak berarti ya, tidak bernilai ya. Sehingga ya akhirnya cara mengatasinya kita kemudian kalau mau pakai tetap unit gitu ya biasanya kita transformasi juga gitu, tapi kalau tetap pakai unit ya kita perlu bagi dulu. Misal kayak yang kemarin dicontohkan soal di skala itu scaling variabel kan. Jadi variabel X kalau itu jadi variabel X gitu, ya variabel X-nya ya perlu dibagi berapa misal. Kita perubahan yang dianggap akan punya dampak ke Y-nya itu dalam satuan apa? Katakanlah udah 1.000 gitu atau mungkin dibagi 100.000 atau dibagi 1 juta gitu sehingga ketika kita mengartikan nanti gitu kalau X-nya misal dibagi 1 juta kan artinya tiap 1 juta rupiah nanti di variabel yang baru yang ditransformasi itu nilainya jadi 1 ya saya contohkan ya. Jadi kalau jadi yang 1 juta jadi 1 artinya nanti koefisiennya kan kita perlu kalau kayak kemarin kan kalau variabel X dibagi berarti ketika kita menginterpretasikan ya koefisiennya justru perlu dikalikan. Jadi kalau katakanlah koefisiennya 1,7 tapi kita tahu variabel X-nya misal X-nya itu pendapatan itu sudah dibagi dengan 1 juta sehingga ketika kita menerjemahkan pun gitu kita juga mengatakan 1 juta kenaikan X-nya adalah untuk setiap X naik 1 juta gitu. Ya pokoknya kalau kita ingin gini lah. Data sama dengan konsumsi ah 500.000 awalnya itu masih pakai ini kalau mau mengetikkan langsung data di R bisa pakai kayak gini. Pakai data frame aja.
pendapatan sama dengan itu 300.000 sama tambah 1.500. Kita lihat jadi 5 plus 0. Oke. Nah, setelah kita pakai kemarin ya regresinya OLS, konsumsi, pendapatan, data sama dengan ya data. Nah ini regresinya gitu ya. Maka kemudian kalau kita ini kan menerjemahkannya berarti setiap pendapatan ya naik. Sebenarnya ini masih dalam satuan unit asalnya semua ya. Berarti kalau pendapatan naik Rp1 ya konsumsinya naik juga sebesar 0,6. 0,6 rupiah. Nah, kalau kita kemudian hanya merubah satu variabel saja, gitu, misal variabel pendapatannya saja, kita bisa kayak gini. Ya, bisa. Jadi ada dua cara sih. Kita mau pakai, kalau kayak yang sebelumnya, yang saya contohkan itu kan dihitung langsung ketika diregresi ya. Ini yang mudahnya sih gini, misal 1 juta. Jadi karena ini pendapatannya sudah yang variabel pendapatan sudah dibagi dengan 1 juta, maka 1 unit kenaikan X itu ya tidak lagi hanya menyebabkan kenaikan konsumsi 0,6, tapi jadinya 0,6 sekian ini dikalikan dengan pembaginya tadi, pembaginya yang variabelnya karena sudah dibagi 1 juta ya, berarti dibagi dibacanya koefisiennya itu kemudian menjadi sekarang dikali 1 juta, jadi 0,6 kali 1 juta ini 605.263 ini. Di satu unitnya pendapatan ini sekarang, tapi kan pendapatannya dalam hitungan juta ya benar. Sementara konsumsinya kan masih unit rupiah biasa kan belum. Nah, kalau dua-duanya dibagi baru akan menjadi berbeda lagi ya. Ininya akan kembali menjadi 0,6 gitu kan. Jadi sekarang baik konsumsi maupun pendapatan per unitnya itu sebenarnya melambangkan 1 juta. Nah, interceptnya ini 0, minus tadinya 100.000 sekarang jadi minus 0,1 karena sekarang kan interceptnya menjadi dibagi 1 juta juga. 100.000 bagi 1 juta menjadi 0,1 minus. Nah, ya gini bisa gitu ya. Maksudnya untuk data-data tertentu mungkin bisa kemudian ya tetap pakai rupiah gini, cuma ya perlu tadi perlu ditransformasinya dibagi dengan
angka ya itu tadi karena nih rupiah kalau cuma naik Rp1 kurang berarti kan, makanya kemudian dibikin unitnya sudah dibagi saja yang cukup besar sehingga nilainya ketika dibaca bisa ya lebih inilah apa lebih lebih bisa langsung dinalar gitu kan. Oh, naik 1 juta berarti konsumsi bertambah sebesar 605.000. Daripada ketika kita sekedar bilang ketika pendapatan naik Rp1, konsumsi naik sebesar 0,6 rupiah. Ya ya maksudnya kayak nggak orang yang nggak ada naik Rp1 doang, walaupun ya bisa dikalikan, tapi kan lebih enak didengar gitu ketika kita langsung diartikan dengan besaran yang lebih mendekati realitas gitu kan. Oh, naik 1 juta, konsumsi naik 600.000. Saya langsung kebayang. Nah, atau kemudian kita kadang-kadang bisa kemudian mentransformasi ini keduanya menjadi log gitu sih. Karena terutama sih ketika variabelnya kalau masih sama-sama rupiah ini bisa ya naik pendapatan naik 1 juta, konsumsi naik 600.000 rupiah. Tapi ketika yang lainnya itu ini apa mungkin bukan dalam satuan yang sama itu. Misal gini, kalau dalam makro gitu ya itu kadang variabelnya antara ya mungkin PDB gitu dengan dengan inflasi gitu. Itu kadang-kadang jadi kurang ya sulit kemudian kalau sekedar mengatakan PDB-nya naik sekian triliun, kemudian inflasinya jadi naik berapa persen. Kalau sudah seperti itu tuh lebih make sense ketika kita bilang ketika PDB naik sekian persen, maka inflasi naik berapa persen gitu. Nah, itu yang atau bukan inflasinya harga-harga naik berapa persen lah. Kalau misal kayak gitu, misal sekarang ganti PDB sama CPI gitu ya. CPI itu Consumer Price Index, jadi indeks harga konsumen. Nanti berarti kita pakai ini saya pakai IHK ya. Misal IHK berapa lah? 57. Indeks harga konsumen ini kan indeks ya, tergantung angka 100-nya itu tergantung basis tahunnya. Misal basis tahunnya tahun 2010 gitu ya, sekarang mungkin sudah sampai 100 berapa. Nanti kalau dinormalisasi 2020 basis tahunnya ya mungkin sekarang baru 105 berapa ya. Nah, PDB katakanlah sudah ditransformasi dalam triliun, biar ini ya nggak banyak-banyak banget ya 10 atau dalam 1000 triliun gitu ya. Jadi ya 1000 ya gampangnya triliun gitu ya. Jadi 10.000 katakanlah ya 15.000 11.000 ya. Nah, kalau gini gitu kan. Dari variabelnya saja itu kita sudah kayaknya kalau IHK naik berapa unit gitu aja sudah tidak terlalu sudah sulit ditangkap lagi kan, sudah kita agak sulit untuk mencerna IHK naik berapa unit gitu. Karena dia kan cuma indeks gitu. Nah, PDB. Apalagi ya kayak gini
PDB-nya naik sekian, ya ini bisa kemudian kita tahu, oh ini sih bisa saja ya kita bikin biar koefisiennya nggak 0,000 kayak gini, mungkin kita bisa variabel PDB-nya dibagi 1000 gitu, sehingga koefisiennya kan nanti dikalikan 1000, jadi agak ini, itu bisa. Tapi kan juga tetap, ya udah kita coba aja ya. Ini PDB naik 1 unitnya PDB itu kan tadi yang 10 apa 1000 triliun ya, PDB naik 1000 triliun, IHK-nya naik 0,32. Tapi masih ya tadi masih sulit untuk dicerna, lebih enak itu lebih mudah dicerna kalau kita pakai sama-sama pakai logaritma aja ya. Jadi kita malah pada ini dengan log IHK. Nah, kalau gini itu berarti kalau PDB-nya naik 1%, PDB naik 1% kan artinya pertumbuhan ekonomi 1% ya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik 1%, inflasi harga-harga akan naik sebesar, jadi dia akan mengalami inflasi sebesar 0,01%. Nah ini ya ini saya datanya data ini ya, data dummy ya, data bikin-bikinan. Jadi ya mungkin sebenarnya hubungannya nggak persis seperti ini, dan sebenarnya secara teori pun bukan hubungannya nggak langsung PDB IHK, ini cuma untuk menggambarkan saja. Tapi itu tetap lebih mudah ditangkap kan kalau kemudian harga kemudian pendapatan naik 1%, IHK harga-harga barang dan jasa akan naik sebesar 0,09%, ya hampir 0,1% lah. Atau kita mungkin bisa ini kan lagi ya, berarti kalau PDB-nya naik 10%, berarti kalau pada pertumbuhan ekonomi masih mencapai 10%, maka kemudian inflasinya akan sebesar 1% gitu. Ya ini kurang realistis sih, tapi ya sekedar untuk ilustrasi. Nah, nanti ada lagi kalau kita bahkan bukan pakai IHK tapi pakai inflasinya sendiri. Tapi nanti kalau pakai inflasinya sendiri sudah tidak perlu log lagi karena inflasi itu sendiri kan dalam persen. Jadi ini sebenarnya bisa juga diganti gitu ya. Maka kita sudah punya variabelnya inflasinya, karena inflasinya itu sendiri sudah dalam bentuk persen, ya kita nggak perlu lagi logkan lagi. Tapi kita sudah bisa baca, oh kalau PDB naik sekian persen, maka inflasi akan bertambah sekian persen. Tapi persennya di sini nanti agak beda cara bacanya. Karena inflasinya sudah dalam bentuk persen kan, jadi nanti ada istilahnya itu percentage point intinya persennya itu persen, bukan persen dari nilai tertentu gitu, tapi gimana ya cara jadi misal gini deh kalau kita bilang PDB ketika PDB naik 1%, kita tahu maka maksudnya adalah kalau PDB itu sekarang 100 gitu lah, atau 100 triliun atau 100 apa ya. Maka kemudian ketika PDB naik 1% itu artinya dari 100 triliun menjadi 101 triliun. Tapi ketika inflasi itu sudah dalam bentuk persen kan, dan kita tidak logkan. Kalau tidak log kita bilangnya sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu naiknya itu berapa percentage point, karena artinya apa? Maksudnya katakanlah tadinya dia 5%, maka naik 1 percentage point itu maksudnya adalah dari 5% ke 6% gitu. Jadi karena kan sudah dalam bentuk persen, kalau dalam bentuk unit naik 1% itu maksudnya adalah 1% kali nilai awalnya berapa. Tadi nilai awalnya 100 triliun, naik 1% jadi 101 triliun. Tapi kalau variabelnya sudah dalam bentuk persen, kita tidak perlu logkan, maka membacanya adalah
dia naik 1 percentage point istilahnya kalau bahasa Inggris. Kalau susah menerjemahkan bahasa Indonesia ya 1 poin persen gitu kan kita tidak biasa mendengar istilah itu ya. Mungkin kalau diterjemahkan word by word gitu ya 1 poin persen atau 1% unit gitu mungkin ya. Nanti gimana menerjemahkan yang lebih ini di bahasa Indonesia. Tapi itu maksudnya dari situ. Jadi bukan 1% dikalikan 5% kan jadi malah jadi angkanya tidak ada nilainya gitu kan. Tapi maksudnya 1 percentage point itu dari 5% ditambah 1%. Itu kalau percentage point. Tapi kalau sekedar bilang persen saja, bukan percentage point, itu maksudnya nilai awalnya berapa, tambahannya adalah sebesar 1% dari nilai itu. Dari 100 triliun ditambah 1%-nya 1 triliun, jadi 101 triliun. Ya. Itu bedanya persen sama percentage point. Dan itu kalau apa variabelnya kayak gini, kayak gitu apa bacanya inflasi, mungkin tingkat bunga, terus tingkat pertumbuhan. Kalau misal di sini juga bukan log PDB tapi langsung growth gitu. Maka cara bacanya juga gitu nanti. Kalau growth itu sudah dalam bentuk persen sehingga tidak perlu lagi dilogkan kan. Bacanya adalah ketika growth naik 1 percentage point gitu, maka inflasi akan naik sebesar katakanlah berapa? Setengah percentage point katakanlah. Berarti gitu, berarti growth-nya awalnya 6%, ketika naik 1 percentage point berarti dari 6% ke 7%. Lalu kemudian kalau inflasi naik 0,5%, berarti katakanlah dari 3% menjadi 3,5%. Nah, itu ya. Apa pembedaannya? Ya, saya biasa kalau menjelaskan tidak ngikut slide word by word gitu ya. Tapi ya slide itu bisa Anda gunakan untuk ketika belajar sendiri ya, disambungkan dengan apa yang didapat di penjelasan verbal saya. Nah, ini penggunaan transformasi logaritma selain yang tadi persoalan mengubah yang bentuk nominal menjadi persen itu salah satu gunanya adalah untuk ini mengubah agar variabel yang tadinya distribusinya cenderung tidak normal dan biasanya yang menceng itu yang ukuran skewness itu, jadi dia biasanya mencengnya sih bisa positif atau negatif, tapi ketika ditransformasi logaritma maka ya biasanya kemudian menjadi lebih normal ya, jadi tidak terlalu menceng lagi. Nah, kayak gini gambarnya, awalnya mungkin adalah menceng ke kanan gitu. Nah, kemudian kalau ditransformasi dia akan menjadi cenderung mendekati normal. Nah, penggunaan log itu tadi ya tidak cuma log saja, tapi bisa variasinya adalah bisa lin log atau log lin. Ya akhirnya tergantung variabelnya. Seperti tadi saya sebenarnya sudah mencontohkan berapa ini kan. Kalau misal tadi yang sebelum ini saya contohkan kayak gini, ini berarti dia lin log. Jadi yang sebelah kiri persamaan, yang variabel y-nya itu adalah linear, tapi variabel independennya yang sebelah kanan persamaan log berarti itu adalah variabel lin log. Modelnya adalah model lin log. Sementara kalau misal saya ganti seperti ini, maka ini berarti dia adalah model log lin, logaritma sama linear.
Walaupun sebenarnya ini kalau dilihat ya nanti padahal relatif sebenarnya sama ya apa karena ini mewakili konsep yang sama kan. Kan log IHK itu nanti juga ketika kita interpretasikan dia kenaikan harga. Jadi sebenarnya secara konsep dia mirip inflasi. Dia sebenarnya perhitungan untuk ke inflasi juga kan. Sementara kalau yang growth juga gitu. Growth sebenarnya juga ketika diwujudkan dalam log PDB itu juga nanti ketika kita menginterpretasikan sebenarnya dalam bentuk menginterpretasi pertumbuhan juga gitu. Nah, ini kadang pilihannya mau langsung gitu atau ini. Dan bedanya apa ya? Bedanya di tadi penerjemahannya. Kalau bentuknya kita masih pakai log, kita tadi interpretasinya adalah persen dari nilai basisnya kan. Nilai awalnya berapa? Itu adalah yang dimaksud adalah ketika mengatakan 1% adalah 1% dari tadi nilai awalnya. Sementara ketika kita sudah wujudkan dalam bentuk yang linear seperti ini, tapi sebenarnya angkanya itu dalam persentase, itu ya sebenarnya kita mengatakan kenaikan 1% itu adalah 1% yang percentage point sebenarnya. Ya, gitu ya hati-hatinya. Ini nanti tergantung setting penelitiannya, bisa jadi lebih cocok yang growth kayak ini, bisa jadi yang log. Nanti sih hubungannya nanti mungkin dipelajari di nanti time series ya. Nah, kalau time series itu itu ada istilahnya variable level sama difference. Nanti kita akan pelajari itu ya. Kayak log PDB ini masih masuknya level walaupun sudah ditransformasi log. Tapi begitu jadi difference itu menjadi ya yang difference log PDB jadi growth, yang difference log IHK itu jadi inflasi sebenarnya. Jadi cuma beda karena sudah di difference ya. Tapi itu nanti materi time series setelah UTS ya. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari itu lebih pada persoalan bagaimana mengartikan dari bentuk-bentuk lin log sama log lin ini. Nah, ketika kita pakainya adalah yang lin log gitu ya, maka ingat lagi ya, ini kan yang pakai log itu atau len gitu ya. Sebenarnya kan logaritma natural. Saya sudah sampaikan pertemuan lalu, log di R itu dan hampir di semua software statistik ketika kita sekedar menuliskan log saja sebenarnya yang dimaksud adalah log natural atau len kalau di matematika sebenarnya biasanya ditulisnya len. Nah, jadi kalau len itu pasti kita mengartikannya adalah berapa persen gitu kan. Jadi biasanya 1% perubahan di X gitu. Bukan 1 unit perubahan X, tapi 1% perubahan di X, itu akan berhubungan dengan perubahan Y sebesar berapa? Sebesar beta 1 dibagi 100. Nah, sebenarnya ya, mungkin biar gampang ingat-ingatnya, gitu. Kenapa kemudian ini dibagi 100? Itu karena sebenarnya penerjemahannya sebenarnya harusnya sama gitu. Harusnya sama bahwa 1 unit di X, 1 unit pertama di X itu akan berhubungan dengan kenaikan di Y sebesar beta sebenarnya. Tapi soalnya itu karena ini dalam bentuk logaritma, itu kita tahu sebenarnya itu adalah perubahan dalam persen. Jadi kalau dalam konsep matematikanya itu dy per dx gitu loh. Jadi bukan sekedar dy per dx, yang yang elastisitas dy per dx kali x per y. Jadi atau kemudian notes-nya mana ya.
Jadi kalau kayak gini ya, kalau log kan dia dy per y dibagi dx per x gitu. Nah, makanya kemudian dibilang persentase itu karena sebenarnya dx per x itu kan seperti persentase, jadi perubahan tapi relatif terhadap nilainya sendiri, nilai. Jadi kalau misal tadi perubahan 1 triliun, perubahannya 1 triliun, tapi kita tidak membacanya 1 triliun, tapi 1 triliun dari basisnya berapa? Kalau X-nya 100 triliun, maka maksudnya adalah ya tadi 1%, 1 triliun dari 100 triliun. Nah, tapi kalau linear log itu jadinya yang di sini itu cuma dx yang dx per x aja. Sementara yang atasnya itu masih linear, berarti dia dy aja. Nah, ini maksudnya betanya ya, arti dari beta di sini. Itu kalau log-log ini. Oke, jadi yang perlu diingat-ingat adalah ya tadi len-nya ada di mana. Kalau len-nya di X, ya udah berarti yang dx, yang per X gitu, itu adalah yang ada len-nya. Berarti kalau ini dx per X. Kalau log len, ya sebaliknya, berarti yang dibagi dengan X itu adalah, yang dibagi dengan nilai basisnya itu adalah yang Y-nya per dx. Nah ini jadi kalau gini kan dibacanya berarti X-nya itu berubah. Berapa perubahan Y itu ketika X berubah sekian persen lah. Tapi kemudian 1 unit itu, angka 1 ketika len itu kan sebenarnya sama dengan 1 itu kan sama dengan 100%. Jadi ketika X bertambah 1 unit itu sebenarnya sama dengan kita mengatakan X bertambah sebesar 100%. Jadi ketika X bertambah sebesar 1%, maka Y bertambah sebesar beta unit. Jadi ini unit ya, bukan persen. Nah ini sebenarnya yang terjadi ini. Pada asalnya adalah cara membacanya adalah X bertambah 1 unit. Ini ya satu unit. Tapi itu sebenarnya sama dengan 100%. Jadi kalau X bertambah 1 unit, sorry bukan X-nya ya, tapi ketika ya ketika X bertambah 1 unit, kemudian Y bertambah sebesar beta unit ya. Kelas dhewe iki ndak gawe sing jenenge grup kelas ya ora. Otomatis. Otomatis niki ngetep lebu iki otomatis langsung. Mikrofonnya matiin dulu nih, Zar. Mohon maaf, Pak. Ya. Nah, itu apa? Jadi ketika dia naik 1 unit, itu naik 100%, Y bertambah sebesar beta unit. Nah, tapi kan kemudian jarang-jarang kan ya, maksudnya perubahan sebesar 100% itu kan dalam kenyataan kan jarang terjadi gitu. Jadi biasanya akhirnya kita lebih sering dan lebih mudah untuk kemudian menginterpretasinya dalam bentuk
perubahannya adalah bukan 100%, tapi 1%. Nah, kalau 1% kan berarti ininya dia sebenarnya cuma berubah sebesar 1/100-nya ini. Kalau X berubah sebesar 1/100-nya, X berubah sebesar 1/100 ya, atau 1%, maka kemudian ya berarti Y-nya berubah bukan beta unit, tapi jadi kalau ini X-nya 1%, bukan 100%, tapi 100%, maka Y-nya juga akan berubah sebesar bukan beta, tapi beta per 100. Nah, ini beda. Sebaliknya di sini, kalau X berubah sebesar 1 unit, maka Y akan berubah sebesar, ya sebenarnya sebesar beta 1. Ya. Tapi karena dia len, itu sebenarnya 1 unitnya itu tadi adalah 100%. Makanya kemudian ketika kita mau membaca dalam bentuk persen, ya berarti harus dikalikan 100 kan. Jadi karena beta 1 unitnya, perubahan beta di ini, tiap 1 unitnya kan sama dengan 100%. Kalau yang di sini ya. Mestinya enaknya kalau ada pakai tablet ya, saya di laptop jadi. Nah, kemudian jadi kalau ini ya berarti angka betanya berapa ya dikalikan saja dengan 100% kalau mau bilang dalam bentuk persen. Jadi itu sama beta 1 kali 100%. Jadi kalau kemudian katalah beta satunya itu adalah betanya itu adalah berapalah 0,05 gitu. Maka berarti kita mengartikannya perubahan X sebesar 1 unit itu akan menyebabkan 0,05, betanya tadi 0,05 kali 100%, berarti ya 5%. Kalau yang gampang sih ini ya, kalau log itu ya karena udah sama-sama pakai persen, ya udah tinggal diartikan saja ya 1% X berubah Y sebesar beta persen. Tuh, ini kalau pakai anotasi Zoom, ganti slide tetap gitu ya. Harus dihapus lah. Oke. Nah, ini sama kayak tadi. Ini sih cuma contoh aja ya tadi sama yang sudah disampaikan di ya mungkin ini aja yang buat latihannya. Jadi ini kalau contohnya adalah luas rumah, dilihat pengaruhnya terhadap harga. Nah mungkin agak susah untuk kemudian mengatakan ya entah ya maksudnya seandainya kita pakai logaritma gitu ya berarti ketika luasnya lebih luas sekian persen, kalau di sini kalau luasnya bertambah 1%, maka harganya itu akan apa tadi kalau kan ingat lagi ya, oh berarti kalau len-nya di kanan sebenarnya yang di kiri satuan, dan di kanan tuh kita perlu membaca dengan persen, tapi pada sebenarnya kan kalau pembacaan beta itu adalah kalau X bertambah 1 unit, tapi 1 unitnya 100%. Berarti kalau
square feet-nya ini cuma naik 1%, berarti ya B-nya itu harus dibagi dengan 100. Situ B-nya 263, berarti dibagi 100, 2,63. Nah, berarti dia bertambahnya adalah sebesar 2,63. Setiap 1% perubahan luas itu akan bertambah sebesar 2,63 yang Y-nya. Nah, cuma di sini Y-nya itu sendiri harganya sudah satuannya tiap satuan Y di situ itu melambangkan bukan $1 tapi $100.000. Ya udah tinggal apa? Oh ya $1.000 bukan $100.000. Itu karena 263 koefisiennya terus dibagi 100. Jadi pertambahannya adalah sebesar $2,63.000. Ini kalau Locklin sebaliknya, berarti kalau rumahnya bertambah sebesar 1 unit kan X-nya di sini unit ya, bukan log. Berarti kalau X-nya bertambah sebesar 1 unit di sini adalah 1 square foot, dia akan menyebabkan perubahan sebesar B kali 100%. B-nya adalah sekian 0,0 sekian. Kali 100 berarti 0,043% harganya. Nah, ini pilihan-pilihannya ya. Tapi kemudian ya akhirnya kita mau milih yang mana tergantung mana yang lebih make sense, nanti lihat di itunya. Nah, kalau kayak gini mungkin kalau harga terlalu kecil kayak gini cuma berubah sekitar 0,043% malah susah ya. Mungkin lebih mudah kalau tetap dalam bentuk unit masing-masing. Yang beli ini cuma contoh sih. Nah, kemudian satu lagi itu tadi materi log lin log. Ada pertanyaan nggak sebelum masuk materi selanjutnya ini tentang variabel dummy? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut aja ya. Itu jadi variabel dummy itu intinya sebenarnya variabel biner gitu. Nggak tahu awalnya gimana jadi ada istilah variabel dummy. Intinya dia itu variabel yang nilainya biasa cuma ya biner saja, cuma ada 2, yakni ya 1 dengan 0. Nah, ini biasanya digunakan untuk mewakili variabel-variabel yang sifatnya nominal gitu, untuk kategorikal. Jadi yang tidak ya tidak kemudian ya tidak ada arti kuantitatifnya yang ini. Jadi misal ya jenis kelamin, pendidikan kayak gitu. Itu kan tidak bisa langsung diregresikan, kan nggak bisa dihitung itu. Atau menghitung koefisien regresi kan yang harus pakai rumus x minus x kuadrat gitu kan, x minus x bar segala macam itu. Berarti harus yang variabel-variabel yang sifatnya tidak kuantitatif seperti itu harus dikuantitatifkan. Nah, kalau kemudian variabelnya itu sendiri yang kualitatif itu adalah variabel yang biner juga, yang pilihannya cuma ada 2 seperti jenis kelamin laki perempuan, ya udah tinggal kita tetapkan salah satunya menjadi basis gitu. Itu yang menjadi 0. Misal basisnya adalah misal perempuan kalau jenis kelamin. Berarti yang lelaki itu adalah nilainya 1. Tapi kalau kemudian ada lebih dari 2 kategori gitu. Misal itu di situ ada M, lah M kategori ini berapapun lah, 5, 7, berapa. Maka kita perlu bikin variabel variabel dummy-nya itu sebanyak M-1. Jadi kalau ada
Misal apa? Ya misal musim itu di negara yang 4 musim itu ada, karena ada 4 musim, maka kemudian perlu 3 variabel dummy. Kenapa? Itu karena nanti salah satu jadi variabel basis gitu. Itu sementara yang 3 itu melambangkan yang musim-musim lain. Jadi misal musim yang jadi basis adalah musim dingin gitu. Jadi lalu kemudian kalau kita punya 3 variabel itu, variabel dummy-nya adalah variabel dummy summer, dummy winter tadi yang jadi 0 ya. Berarti summer, spring, sama fall gitu misal. Musim gugur, musim panas, musim semi. Nah, itu masing-masing ini saya contohkan ini aja ya. Ya. Misal kayak gini deh. Semi, terus gugur, musim dingin, panas. Nah. Lalu kemudian kalau kita ingin kemudian dirubah ini menjadi variabel kuantitatif itu biar bisa dimasukkan ke regresi apa, itu kita bisa konversi dia menjadi variabel dummy. Yang kita butuhkan tuh 3 variabel dummy. Nah, misal musim gitu ya. Lalu ya misal kita tadi dingin ya yang jadi 0, berarti untuk yang variabel apa dummy semi itu adalah ketika dia lagi musim semi ya berarti dia angka 1 gitu. Lalu yang lainnya 0. Kalau gugur berarti tadi nanti Anda bisa lihat akhir datanya bentuknya kayak apa. Jadi tiap ini data frame itu tabel data ya. Lalu kemudian yang ini komponennya masing-masing itu kolom itu. Jadi saya sedang menggabungkan berapa kolom itu. Masing-masing kolom itu kan variabel ya, melambangkan variabel. Nah, saya tidak perlu membuat variabel dingin karena dingin itu tadi adalah yang menjadi ini ya kan menjadi basisnya. Jadi saya tidak perlu membuat variabel dummy. Variabel dummy untuk dingin cukup variabel yang selainnya ya. Nah, Anda bisa lihat polanya nggak? Jadi untuk awalnya variabel musim ini dia teks gitu kan. Semi, gugur, dingin, panas. Lalu kita tetapkan salah satu nilainya menjadi basisnya. Basisnya adalah dingin. Nah, berarti kita perlu bikin variabel dummy untuk yang selainnya dingin. Berarti masing dummy itu nilainya adalah 1 ketika dia itu memang untuk observasi yang memang nilainya udah benar itu. Jadi untuk variabel dummy semi dia akan bernilai 1 ketika
observasi itu adalah observasi, misal ini observasi yang dilakukan pada musim semi, katakanlah dia sedang mencatat apalah curah hujan atau apa suhu gitu, misal suhu gitu ya. Kemudian dicatat suhunya itu dicatat pada musim apa? Oh, musim semi. Nah, lalu kemudian variabel dummy tadi ketika observasi musim semi berarti variabel dummy yang semi itu nilainya 1. Tapi variabel dummy gugur dan panas nilainya 0 karena dia memang bukan musim gugur dan juga bukan musim panas. Sementara ketika sedang musim gugur, observasi musim gugur, variabel semi akan bernilai 0 karena dia bukan musim semi. Jadi variabel semi ini hanya akan bernilai 1 untuk observasi yang memang di musim semi saja. Variabel gugur hanya akan bernilai 1 pada observasi ketika musim gugur saja. Panas juga gitu. Nah, ini fungsinya apa kayak gini? Itu nanti kalau kita katakanlah ya, kita gabungkan dengan suhu tadi ya. Suhu sama dengan musim dengan katakanlah suhunya kalau semi adalah 25 derajat. Lalu kalau gugur udah agak dingin 12 berapa lah 20 derajat gitu. Lalu kalau dingin itu 5 derajat. Kalau panas sampai adalah 32. Ya, katakanlah ya. Oh, ini mestinya saya lupa belum ngasih nama variabel suhunya. Oops. Tidak bisa. Tapi mana ya? Cukup diulangin saja. Suhu nah gini. Jadi saya tambahkan satu variabel lagi yang isinya adalah data suhu. Nah, kita misal nanti mau regresi gitu. Itu ya sudah apa? Suhunya adalah variabel dependent, lalu variabel independennya adalah variabel dummy-nya. Semi plus gugur plus panas. Datanya data suhu. Nah, nama datanya data suhu. Ini jangan dibingung. Memang kebetulan nama datanya sama nama variabelnya sama-sama suhu ya. Tapi ya jangan, nggak usah terlalu bingung. Nah, kita lihat di sini apa? Ya supaya kalau apa angka ini kan koefisien masing-masing ya. Koefisien semi 20, gugur 15, panas 27. Tapi ini gimana mengartikannya? Mengartikannya bukan pada saat musim semi suhunya 20. Perlu diingat itu. Ketika kita mau mengetahui berapa suhu ketika musim semi. Jadi ketika musim semi kan ketika nilai variabel dummy musim seminya 1. Nah, itu berarti kan ya ini kalau dilaporkan kan laporannya gini. Y apa suhu regresinya adalah suhu 5 plus 20 semi ya, plus 15 gugur plus 27 panas kan. Jadi ini 27 kan koefisiennya panas, 15 koefisiennya gugur, 20 ini koefisiennya semi, 5 ini konstantanya. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa suhu rata-rata pada saat musim semi itu, maka
pada musim semi itu yang nilainya 1 kan cuma semi saja. Gugur kan, lihat nih. Ketika musim semi itu yang nilainya 1 adalah semi saja. Sementara gugur sama panas itu nilainya 0. Berarti di sini 0. 0 kali 15 itu 0. 0 kali 27 0. Seminya 1 kan nilainya ketika musim semi. 1 kali 20 20. 20 ditambah interceptnya 5, 25. Berarti suhu pada saat musim semi 25. Nah, kan sama kan? Nah, dalam praktek sih nanti yang musim semi ini data suhunya mungkin bukan cuma 125 ini saja ya. Jadi misal dikumpulkan dari berbagai daerah lah. Mungkin ada daerah yang pada saat musim semi 25, ada yang 23, ada yang 22 segala macam itu ketika nanti ketemunya adalah ada koefisiennya gitu. Jadinya adalah rata-rata dari berbagai daerah itu. Rata-rata dari berbagai daerah itu suhunya berapa pada saat musim semi. Nah, kalau musim gugur gimana ya? Kemudian kembali lagi, ketika musim gugur, berapa suhunya? Kalau musim gugur, kita lihat di sini musim gugur, musim semi nilainya adalah 0. Berarti semi 0 kali 20, 0. Gugur, variabel Dami gugur nilainya 1 ketika musim gugur. Berarti 1 kali 15, berarti 15. Lalu karena pada musim gugur Daminya panas itu juga nilainya 0, berarti ini 0 kali 27. Berarti yang ada cuma 1 kali 15 ditambah 5. Berarti suhunya adalah 20. Gitu. Kan benar kan? Suhunya 20. Nah, ini kalau mau itu predik. Nah, kan ketemunya sama persis 25, 20, 5, 32. Jadi hasil dari regresi ini ketika prediksikan jadi sama persis. Tapi ini kenapa bisa sama persis? Karena kebetulan datanya memang cuma 1 poin ya di ini. Jadi bisa 100% akurat. Tapi tadi kalau misal kemudian datanya nggak cuma 1 observasi aja per musim gitu, ya nanti ketemunya rata-ratanya akan berbeda-beda. Nanti ada yang akan ada yang underestimate untuk daerah tertentu, overestimate di daerah lainnya. Nah, ini memang ini jadi terlalu satu sisi simple kayak gini ya bisa langsung terlihat gitu ya untuk ilustrasi. Tapi kalau data asli ya kemudian akan jadi banyak. Nah, kemudian mungkin saat pertanyaannya adalah bagaimana dengan musim yang tidak ada variabel Daminya kan musim dingin tadi. Gimana kita memprediksi musim dingin? Ya sebenarnya kembali lagi dilihat pada ini tadi persamaan regresinya dari koefisiennya ini. Nah, tadi sudah jadi persamaan regresinya gini. Kalau musim dingin, di musim dingin itu kita lihat di sini, variabel semi nilainya 0. Berarti 0 kali 20. Variabel gugur nilainya 0. Berarti 0 kali 15. Variabel Dami panas nilainya juga 0. Berarti 0 kali 27. Berarti ini 0 semua. Sisanya adalah intercept 5. Makanya berarti suhu pada saat musim dingin, interceptnya itu yang 5. Nah, artinya apa? Ini makanya kenapa disebut dengan variabel nilai basis ya. Bahwa dingin ini sebagai nilai basis, maka dia tidak perlu dibuat dummy untuk si dingin ini. Tapi ketika variabel basis nilai basis ini itu akan diwakili oleh intercept-nya. Jadi intercept dalam persamaan kayak gini itu persamaan yang melibatkan variabel dummy itu intercept itu mewakili nilai dari kelompok basisnya yang menjadi basis apa dingin. Berarti intercept ini mewakili ya yang dingin ini. Lalu koefisien dari variabel dummy yang mewakili nilai lain yang selain basis, dia
mewakili selisihnya saja. Jadi musim semi itu koefisiennya 20 itu adalah nilainya musim semi itu adalah 20 ditambah interceptnya, karena dia sebenarnya koefisiennya itu mau mewakili selisihnya dibanding dengan kelompok yang jadi basis. Kelompok yang jadi basis si musim dingin ini nilainya 5, maka musim semi nilainya sebenarnya 25, tapi koefisiennya jadi tadi cuma selisihnya saja. Berarti koefisiennya semi itu 20. Karena suhunya selisih 20 dengan suhu musim semi ini selisih 20 dengan suhu musim dingin. Begitu pula musim gugur. Karena dia suhunya selisih 5 dengan musim dingin, maka koefisiennya itu menjadi 15. Jadi koefisiennya musim gugur ini, koefisien variabel dummy musim gugur itu hanya melambangkan selisihnya dengan kelompok yang menjadi basis. Ini kelompok observasi yang jadi basis adalah yang musim dingin. Oke, ada pertanyaan nggak? Saya berusaha saya tadi pelan-pelan untuk itu variabel dummy yang seperti tadi yang menjelaskan selisih gitu ya terhadap ini itu terutama adalah dia selisih. Kalau di sini istilahnya different intercept gitu. Jadi perbedaannya adalah pada intercept-nya. Tapi slope-nya, kemiringannya masih sama. Jadi kalau digambar, ini ada gambarnya nggak di sini? Nah, ini. Kalau kita punya variabel dummy gitu ya, misal satu variabel dummy saja untuk penyederhanaannya itu, kalau awalnya kita punya regresi seperti ini, kita tambahkan variabel dummy 1, maka koefisien variabel dummy itu melambangkan selisih intercept gitu dibanding dengan yang jadi basis. Tadi ya kalau kayak yang tadi basisnya adalah musim dingin gitu, maka intercept variabel dummy-nya apa misalnya di musim gugur gitu. Selisihnya terhadap selisih intercept-nya itu terhadap musim dingin yang jadi basis itu ya di koefisien C ini. Ini kan intercept-nya. Jadi A kalau kemudian D-nya 0 itu dia akan merujuk ke kelompok yang basis gitu. Jadi yang basis itu intercept-nya ada di sini. Tapi kalau misal nilai dummy-nya 1, kan berarti kalau 1 kan berarti nilainya 1 kali C. Nah, 1 kali C ini ditambahkan dengan konstantanya yang A. Makanya kemudian konstanta barunya menjadi sekarang A plus C. Nah, bentuk kedua dari model dummy itu adalah ketika dia tidak mengubah intercept tapi mengubah slope. Cuma kalau yang model seperti ini, model yang mengubah slope itu ketika memasukkan variabel dummy itu bukan sendiri saja gitu, variabel dummy-nya, tapi dikalikan dengan variabel yang ingin kita ketahui berapa perubahan slope-nya. Nah, ini realnya gimana? Misal di hari ini ya. Jadi yang ada pendapatannya. Nah, misal kayak gini, kan apa ya ini? Saya ingin tambahkan untuk satu variabel dummy, katakanlah
krisis gitu. 0, 1, 0. Berarti artinya apa di sini? Variabel dummy adalah ketika krisis nilainya 1. Jadi ya ini sekedar contohnya. Nah, kita pengen regresikan lagi tuh. IHK terhadap PDB plus krisis data makro. Nah, ini kita kalau memasukkannya seperti ini, variabel dummy-nya itu sendiri gitu ya, nggak dikalikan dengan PDB, berarti dia sifatnya itu adalah merubah intercept-nya. Jadi artinya di sini ketika krisis itu, jadi kalau kita melaporkan adalah ketika tidak krisis, ketika tidak krisis kan berarti krisis nilainya 0. Nah itu berarti intercept-nya adalah sebesar, jadi ketika krisis sama dengan 0 gitu ya, itu intercept-nya adalah ya situ sebesar 153 sekian. Ya. Tapi kemudian ketika sedang krisis sama dengan 1, maka ini saya pakai buat ngetik doang ya, bukan apa ini R, bukan kode R. Intercept-nya sebesar 153, sekian itu sebenarnya ya. Ditambah dummy krisis, nilai koefisien dummy krisisnya ditambah berapa? Minus 7,5. Nah ini kalau di gambar itu adalah yang tadi intercept-nya berubah, dia yang grafik paling kiri. Lalu yang dimaksud dengan slope berubah seperti yang grafik tengah ini apa? Itu adalah kalau kita memasukkannya krisisnya itu tidak sendiri seperti ini, tapi krisis dikalikan dengan PDB. Nah ini bisa kemudian bisa pakai ini. Oh enggak. Ini salah, bukan pakai hash. Kalau pakai hash dia jadi note, jadi catat, jadi komentar. Nah, ya. Makanya agak aneh sih ini apa. Nah. Ya, jadi walaupun ini titik 2, tapi kalau di R ini maksudnya kali. Kenapa seperti itu nanti penjelasannya yang setelah ini aja. Jadi, nah kalau seperti ini dia sebenarnya artinya kali ya. Nah, kalau kayak gini berarti yang berubah itu bukan intercept gitu. Ketika krisis 0, itu kan kemudian ya tetap
persamaannya adalah ini 153 plus 0,0003 sekian. Nah, PdB. Ya. Tapi kalau krisisnya 1, itu persamaannya adalah bukan 153 plus 0,003 PdB lagi, tapi 0,0003 PdB plus ini koefisien krisis PdB krisisnya. Karena apa? Ketika krisisnya 1, maka dia nilainya adalah, jadi gini, ini aja deh. Sementara ini PdB plus, kan krisisnya 1, berarti koefisien itu masih ikut masuk gitu. Minus 0,0057 PdB. Jadi kita punya ketika krisis 1 itu kita punya 2 term yang sama-sama koefisien PdB. Ya, berarti kita seharusnya bisa digabungkan ini. Jadi ini sama dengan 153 plus 0,0003 minus tadi 0,000057. Nah, ini baru PdB. Ya udah tinggal dihitung. Jadi koefisien PdB-nya ketika krisisnya sama 1, atau dengan kata lain ketika krisis sedang terjadi, ketika lagi ada krisis, itu koefisien regresinya itu adalah koefisien PdB-nya itu, kemiringannya itu bukan 0,0003 lagi, tapi ini 0,003 ditambah dengan koefisien dari PdB kali krisis ini. Jadi kalau Anda bayangkan nih, krisis tadi kan yang dummy ya, variabel dummy. Dia adalah variabel dummy untuk krisis kan. Krisis itu variabel dummy, nah dikalikan dengan X-nya. X-nya tadi yang PdB. Dan makanya koefisien PdB plus koefisien dari dummy krisis kali PdB. Maka yang dia berubah itu adalah B-nya. Kemiringannya itu, slope-nya bukan lagi B, tapi B plus C. Tadi B-nya 0,0003, lalu kemudian ditambah dengan C itu adalah koefisien dari yang variabel perkalian tadi. Perkalian antara krisis, dummy krisis dengan variabel independen yang lainnya. Ini ada istilahnya. Ini kalau dua variabel dikalikan ini, itu disebut dengan interaksi. Jadi ini adalah C ini adalah koefisien dari interaksi antara variabel dummy 1 dengan X1. Nah, ini adalah kemungkinan kedua. Jadi ketika kita kan tadi sedang membahas krisis ya, apakah krisis kemudian membuat perubahan fungsi regresi? Jadi, kita punya beberapa kemungkinan bagaimana krisis mengubah fungsi regresi. Bisa jadi dia itu menggeser intercept saja. Maka kemudian spesifikasi regresinya adalah dummy-nya ya diregresi sendiri gini. Kemungkinan kedua, krisis itu bukan mengubah intercept fungsi regresi, tapi mengubah slope-nya. Sementara intercept-nya tetap. Berarti kita spesifikasikan itu dummy-nya nggak sendiri diregresinya, tapi dikalikan dengan variabel X-nya. Jadi yang kayak tadi ini, krisis kali PdB. Ketika regres, kita nggak sendirikan krisisnya, tapi dikalikan dengan PdB, karena kita berteori gitu bahwa PdB itu, krisis itu mengubah koefisien dari PdB. Berarti mengubah bagaimana hubungan antara PdB dengan IHK. Nah, kemungkinan ketiga itu krisis itu merubah dua-duanya. Jadi dia juga merubah baik koefisiennya atau kemiringannya
dan juga slope-nya. Slope-nya kemiringannya. Dan juga intercept-nya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita masukkan dummy-nya 2 kali. Pertama yang sendiri ini, koefisiennya D, dengan yang interaksi dengan X. Nah, ini gimana kalau kita masukin DR? Nah, mirip ini ada 2 kemungkinan kita masukkannya. Ya tetap plus krisis kali PDB ini dipertahankan, ditambah krisis. Nah, hasilnya seperti ini. Atau ada lagi ya cara yang lebih ringkas adalah kita bahkan tidak perlu memasukkan masing-masing variabelnya yang sendiri, tapi ya yang interaksinya aja. Tapi pakai tanda bintang. Ya, kita biasa ya kalau bintang pakai untuk yang kali. Tapi ini kalau di R, kalau cuma kali biasa itu pakai titik 2. Kalau bintang gini nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya hampir sama dengan yang di atas ini. Nah, ini kenapa NA ini saya kira ini karena tadi datanya itu memang terlalu sedikit ya, cuma 3 gini. Mestinya kalau banyak nggak sampai NA gini, tapi ada nilainya. Nah, tapi penerjemahannya kalau kita lihat ini kan hasilnya sama tuh kan. Jadi di R itu kita bisa mau di kayak gini, menuliskan satu persatu PDB sama krisis sendiri dengan yang interaksinya sendiri seperti ini. Maka kita pakai perkaliannya untuk interaksinya pakai titik 2. Tapi kalau kita mau menghemat nulis perintahnya itu, kalau kita ingin sebenarnya pengen seperti ini, itu kita cukup dengan pakai tanda bintang. Tanda bintang ini artinya ya dia interaksi dengan 2 variabel yang diinteraksikan itu akan dihasilkan baik ketika masing-masing sendiri, krisis dan PDB sendiri, dan juga ketika keduanya berinteraksi. Nah, ini artinya apa kalau seperti ini? Nanti yang variabel krisis ini yang variabel krisis ini saja, ya dia akan sifatnya mengganti intercept-nya. Menambahkan ke intercept-nya. Jadi ini akan sama dengan perannya ini, sama dengan ketika kita tadi, nah di sini. Ketika kita cuma meregresi terhadap krisis saja. Sementara peran koefisien krisis kali PDB di sini itu akan sama dengan ketika kita tadi yang regresi yang perubahan daminya itu cuma merubah kemiringannya saja. Tapi karena ini ada dua-duanya berarti ya krisis itu akan merubah baik konstanta atau intercept dan juga merubah kemiringannya. Dan itu yang kalau di gambar fungsi regresinya ini yang terjadi. Kan intercept-nya bergeser ke atas, kemiringannya juga menjadi lebih tegak. Ini kalau C-nya positif ya. Ya sama kalau intercept positif, kalau C-nya itu positif, intercept-nya akan naik. Tapi kalau C-nya negatif ya berarti intercept-nya justru turun. Kalau ini C-nya yang merubah slope positif, dia membuat menjadi semakin tegak, tapi kalau C-nya negatif berarti akan jadi semakin landai. Ini asumsinya positif semua ya. Baik. Yang interaksi maupun yang bukan dummy-nya. Ada pertanyaan untuk yang dummy ini?
ini sebenarnya butuh ini ya apa? Ya butuh praktek sih. Kalau nanti suatu saat Anda akan butuhkan itu kapan menggunakan variabel dummy. Gitu. Apa? Ya yang paling umum itu standarnya ya dummy itu biasanya mengubah slope ya itu yang paling. Karena dia kan dianggap punya pengaruh sendiri. Kalau diinteraksikan, dummy diinteraksikan biasanya kan artinya dia bukan sekedar ngefek ke Y-nya gitu. Jadi, tapi dia berdampak kepada dia merubah pengaruh X terhadap Y. Jadi misal gini, katakanlah kalau suhu tadi kan make sense kan kalau kita kemudian mengatakan bahwa tiap musim itu pasti akan berdampak pada suhu, punya ya kan dampak langsungnya terhadap suhu kan ada sendiri-sendiri. Udah kalau musim semi memang akan lebih hangat daripada musim dingin. Jadi akan kemudian kalau musim semi ya dummy musim semi itu akan membuat rata-rata suhu itu menjadi lebih tinggi daripada musim dingin. Nah, tadi intercept-nya itu kan yang kalau kita model sebelumnya tadi, ketika kita sedang bicarakan suhu ini, intercept-nya ini kan dia menunjukkan rata-rata suhu pada musim dingin. Dan basisnya tadi musim dingin ya. Maka dummy musim semi itu ya logikanya ya memang ada efeknya terhadap suhu, rata-rata suhu. Dan itu dampak langsung dia bahwa perubahan dari musim dingin ke musim semi itu menambah rata-rata suhu sebesar 20 derajat. Nah, tapi ada kalanya itu ketika yang dimaksud dengan merubah slope tadi adalah ketika kita yakin bahwa dummy-nya itu sifatnya merubah hubungan antara X dengan Y. Misal X-nya apapun gitu ya. Katakanlah apa ya? Misal hubungan antara nilai dengan jam belajar gitu ya. Dan waktu belajar. Nah, kemudian dummy-nya itu adalah apa? Agak sulit mencari dummy yang bakal dengan belajar. Ya katakanlah ya metode belajar gitu ya. Yang satu adalah metode belajarnya dengan sekedar dengan ya misal cuma dengan ikut kuliah saja gitu. Lalu kemudian ada dummy berupa metode belajar tambahannya apa di luar ikut kuliah. Yang kemudian ada dummy belajar di rumah, belajar sendiri. Ada lagi dummy katakanlah ya tadi belajar sendiri mungkin katakanlah membaca buku gitu. Kemudian ada dummy lagi mengerjakan soal latihan gitu ya. Lah itu mungkin bisa jadi masing-masing gitu ya. Ketika ya bisa jadi kemudian punya efek masing-masing. Gitu. Efek langsung ada, misal itu berarti menggeser intercept. Tapi berapa banyak jam belajar itu kan juga dipengaruhi oleh metodenya. Gitu. Kalau metodenya kemudian katakanlah sama-sama 5 jam itu. Katakanlah sama-sama belajarnya 5 jam. Tapi ada yang 5 jam itu cuma membaca buku dibanding dengan yang yang mengerjakan soal latihan gitu. Maka beda 5 jam efektivitas dari penambahan nilai ketika menambah jam belajar gitu. Jadi misal gini ya.
Kita tuliskan aja lah. Nilai, misal kita terhadap jam belajar. Ya. Jadi ya, nah, ini kalau kita regresikan biasa, ya ketemu itu nilainya. Tapi kemudian mungkin metode tergantung dari metodenya, misal tadi mengerjakan latihan atau tidak, itu mungkin juga ada pengaruhnya sendiri. Gitu. Akan berpengaruh pada jam belajar. Jadi ini kan kalau hasilnya nanti katakanlah B-nya, let's say B-nya apalah 10 gitu. Terus, sorry, ini kalau yang misal kayak gini ya, jadi maksudnya ini dikalikan latihan. Jadi nilai adalah sama dengan 10 kali jam belajar, jadi jam belajarnya kalau 5 berarti 50, nilainya 50 gitu. Nah, kalau jam belajar kali latihan ini berarti ya dia akan mempengaruhi ini ya kan berapa efek jam belajar. Ini kan kalau kemudian kita buat itu kan kalau misal tadi tidak latihan kan, berarti latihan sama dengan 0, itu maka belajar 1 jam gitu ya. Tiap belajar 1 jam akan membuat nilai bertambah sebesar 10. Nilai akan bertambah 10. Tapi ketika latihan, dami latihan ini sama dengan 1, maka belajar 1 jam nilainya ya 10 plus 5 ya. Jadi sama dengan 15. Berarti tiap kali menambah belajar 1 jam, nilainya naik 15 poin gitu. Jadi metode dia latihan atau tidak itu mempengaruhinya tidak langsung benar mempengaruhi langsung nilainya berapa, tapi mempengaruhi efektivitas belajarnya kan. Nah ini artinya apa kalau kayak gini? Kalau sekarang katakanlah ya latihan 1 gitu ya. Latihan 1 tapi belajar 0 jam. Kan tetap nilainya akan sama dengan 0 kan kalau kayak gini. Jadi latihan sudah nilainya 1, tapi jam belajarnya 0. Nah, kan latihan kali jam belajar kali 0 tetap 0 kan, kali 5 sekalipun tetap 0. Jam belajarnya di sini 0 juga. Berarti hasilnya tetap 0. Berarti nilainya akan sama dengan 0 juga. Kalau seperti ini anggapannya nggak ada intercept-nya ya. Kalau ada intercept ya berarti nilainya cuma ya intercept-nya itu saja. Tapi artinya apa? Dami latihan ini kalau dia sekedar menggeser slope, itu dia ya hanya akan ada efek kalau selama variabel yang menjadi interaksinya dia itu, yang menjadi pasangan dia interaksi itu juga ada nilainya. Dan dia sifatnya meningkatkan pengaruh dari variabel yang diinteraksikan. Kalau dia tidak diinteraksikan gini, misal katakanlah latihan itu punya dami sendirian gitu kan, kalau jam belajar 0 sekalipun, ya tapi sebenarnya nggak masuk akal ya kalau nggak mungkin dia akan latihan kalau sama sekali tidak ada jam belajarnya ya nggak make sense juga sebenarnya. Bisa katakanlah kayak gitu kan pakai latihan tapi kata sudah punya buku soal latihan tapi tidak pernah belajar ya tetap saja nggak ada efeknya kan jadi. Nah ini contoh prakteknya ya kayak gini.
Ini contoh lain sih. Ya, Anda bisa baca sendiri kalau ini apa. Kalau ini contohnya IQ pengaruh terhadap upah. Ya. Kemudian kalau kita masukkan variabel dummy male, ini kan dia dummy male itu berarti yang male, yang cowok itu nilainya 1. Biasanya kemudian yang nolnya berarti yang female, yang cewek. Nah, dummy-nya itu kan ada nilainya, berarti selain pengaruh IQ berpengaruh terhadap upah itu, ya ini biasanya jadi kalau dummy jenis kelamin seperti ini kadang-kadang bisa jadi ukuran diskriminasi kayak gitu ya. Oh, berarti ini sebenarnya secara talent bakatnya sama, IQ-nya sama, tapi kalau cowok kemudian upahnya menjadi lebih tinggi misalnya karena ini kan positif kan koefisiennya male, berarti yang cowok itu kecenderungannya lebih tinggi gajinya dengan IQ yang sama, walaupun dengan IQ yang sama antara cowok dengan cewek, kalau dia cowok intinya upahnya lebih tinggi. Nah ini apa, nggak tahu ini datanya data beneran atau enggak, tapi ini sebagai contoh ya. Apakah memang seperti itu? Ya bisa jadi, atau bisa jadi enggak. Mungkin ada faktor lain juga yang belum diperhitungkan ya. Kalau Anda ingat pelajaran yang kemarin soal confounding itu, faktor perancu, mungkin ada hal-hal lain gitu ya. Ini yang membuat seakan itu nilainya menjadi nilainya segitu. Nah, satu hal lagi itu ya, sebenarnya juga bisa dilihat efeknya kan bukan sekedar dari besaran koefisiennya, tapi kita perlu melihat nilai ya tes statistik, probability p-value-nya gitu. Jadi ini untuk kemudian kita melihat ada nggak sih pengaruh dari jenis kelamin ke tingkat upah. Ya kita lihat, oh ini nilainya segini, tapi perlu cek juga di statistiknya gitu sama ya equivalent dengan itu adalah p-value-nya itu gimana. Oh ternyata statistiknya besar, p-value-nya besar, oh, berarti pengaruh dummy jenis kelamin ini memang signifikan, berarti memang ada ininya, ada hubungan gitu. Tapi kalau kita lihat di sini ya tadi dia sifatnya menambah, kalau ini ya, menambah intercept itu, bukan menambah slope-nya. Nah, ini dia demonstrasinya ketika kita merubah basisnya. Kalau kita merubah, tadi kan dummy-nya male kan, yang male yang nilai 1, berarti intercept-nya itu melambangkan yang basisnya. Basisnya itu adalah yang nilainya 0. Nilainya 0 apa? Yang female kan. Berarti intercept ini, C-nya ini adalah melambangkan intercept untuk yang female. Nah, male ini menunjukkan selisihnya. Berarti selisih intercept-nya adalah sebesar 584, lebih tinggi 584. Sekian. Nah, kalau ini dibalik, kalau kita kemudian bikin variabel dummy-nya itu justru yang jadi basis itu adalah basis atau benchmark gitu, yang sebagai basis itu adalah cowok, sementara yang jadi dummy-nya adalah dummy female gitu, yang cewek. Kan berarti female, kalau cewek nilai dummy-nya 1, kalau cowok 0. Maka berarti intercept-nya itu mewakili nilai intercept untuk yang cowok, yang cewek. Nah, berarti malah kebalikannya. Berarti kan kalau cowoknya selisihnya positif 584, berarti kalau cewek selisih dengan cowok adalah bukan plus 584, tapi kebalikannya minus 584. Jadi kita lihat itu kan nggak pengaruh sama koefisien IQ ya, sama-sama 3,79, juga 3,79. Karena memang dia mempengaruhinya cuma intercept doang, jadi nggak pengaruh ketika kita rubah variabel dummy-nya itu cuma ngefek ke intercept dengan dummy-nya, koefisien dummy-nya. Ya, intercept-nya tadi berubah karena basisnya berubah. Sementara intercept itu kan melambangkan intercept untuk basis, sementara koefisien dummy itu adalah melambangkan selisih dari kelompok yang menjadi basis.
Nah, ini kalau slope ya, kalau mempengaruhinya slope ya berarti slope-nya yang berubah. Ini mestinya ada satu, harusnya ada satu lagi Pak, apa slide lagi mestinya kalau pakai dummy female itu interceptnya tidak akan berubah gitu, tapi hanya koefisiennya nanti yang akan berubah nanti karena ya kalau kayak gini itu yang berubah kan koefisien, berarti kalau di dummy-nya adalah dummy male, koefisien IQ di sini adalah koefisiennya female sebenarnya. Karena koefisiennya male itu ya sebesar 1,7 ditambah koefisien interaksi. Jadi ini kan kembali lagi ini melambangkan selisih yang koefisien variabel interaksi ini melambangkan selisihnya dengan yang basis. Dan basisnya basis koefisien kalau dummy-nya dummy yang diinteraksikan dengan variabel X-nya. Nah, semoga saja cukup jelas gitu ya. Maksudnya kadang-kadang ini ya simple tapi tricky. Kalau tidak hati-hati itu untuk menginterpretasinya, kadang nanti lupa itu dikiranya itu variabelnya sendiri. Dan kadang-kadang sering juga yang dilupakan adalah kalau ada dummy ini itu variabel atau pokoknya term-term yang tidak menjadi sasaran perubahan dari dummy itu dia sebenarnya melambangkan mewakili nilai dari yang basis, itu kadang-kadang suka lupa gitu apa. Ya, lihat ya. Ya, ada pertanyaan? Tadi katanya Raffi Raffi tadi katanya ada pertanyaan dari teman-teman yang itu apa? Ini si Nizar tadi habis mikrofonnya kelupaan nggak dimatiin itu malah ngilang sekarang. Sebenarnya Raffi mau lagi ada di tempat nggak? Atau masih lagi diskusi sama anak-anak yang lain? Yang lain mungkin? Saya aktifkan ini ya kameranya. Halo? Ya.
Oke, saya beberapa waktu yang lalu kan sempat ini ya menyampaikan soal yang gimana biar bisa share screen masing-masing itu. Saya udah ketemu caranya, itu sebenarnya ternyata saya cuma miss satu step saja. Nah. Nah, jadi udah benar pakai OBS Studio ini ya kan kemarin saya sebagian apalah scan gitu. Ini ini mau ya seperti capture gini berarti ya. Ini tinggalin. Nih, atau mau share yang Fox Zoom itu mau saya pengen yang share RStudio. Oke, cukup kayak gini. Lalu yang kita perlu kalau sudah start virtual kamera ini bisa diganti ini ya kameranya. Jadi gambar yang muncul di kita itu nanti akan bisa berganti. Ini sebenarnya yang di pilihan bisa geser nggak? Ini muncul kan ya di situ. Muncul nggak kontrol zoomnya saya muncul di situ nggak di share screen nggak? Oh kok ngilang? Oh ini. Nah ini diganti dengan yang OBS virtual kamera. Nah Anda bisa lihat sekarang yang tempat kamera saya jadi ganti isi OBS-nya kan. Nah bisa saya coba stop share dulu ya. Nah, ini Bang kalau saya pengen stop share screen-nya pakai stop virtual kamera, nah kan itu malah Bang OBS Studio. Kalau saya start virtual kamera lagi, nah muncul lagi. Jadi Windows yang saya share lewat OBS virtual kamera itu muncul di ini. Mengganti fungsinya yang saya nanti pengen adalah ke depannya kalau kita lagi praktek gitu, Anda bisa share semua screen. Saya bisa langsung melihat sudah maksudnya ada kesulitannya apa gitu bisa langsung terlihat di situ. Kayak di lab komputer beneran, kalau di lab komputer beneran kan biasanya gitu kan bisa sambil melihat kerjaan masing-masing gitu mesti. Screen share kan kelamaan kalau seperti ini kan langsung bisa terlihat semuanya. Nah, ini nanti depan Anda sudah siap dengan install OBS Studio itu, lalu start stop. Tapi ya gampang sih asal Anda tinggal tadi paling ya ada latihan tadi yang bikin scan tadi yang tinggal rename zoom. Lalu ini Windows Capture-nya ya mau di rename ya bisa RStudio. Kalau saya mau kasih tutorial OBS ini bisa lebih banyak dari itu. Tapi ini sederhananya gini lah kalau sekedar aplikasi saja ya udah tadi pakai Windows Capture tadi. Atau kalau mau dirubah ya bisa tinggal double klik ini. Nah, tinggal ditampilkan. Nah, ya nanti ya itu bisa share di itunya. Depan ya bisa pakai share screen seperti itu. Share screen tapi bukan di fasilitas share screen Zoom tapi pakai tadi pilihan video Zoom-nya. Pilihan video Zoom-nya nanti akan muncul OBS virtual kamera itu akan muncul selain yang nama-nama webcam Anda. Ya. Nah, terus lagi
Ini Anda ada yang bisa mewakili nggak? Ini apa si Raffi kok malah ditanya malah tadi malah jadi malah lepas dari Zoom-nya. Ada yang tahu kemana? Anda udah bikin grupnya kan? Ya, masa nggak ada yang inisiatif jawab gitu. Jangan saling menunggu gitu lah. Ini Pramaditya sama Zainab belum share screen apa yang mengaktifkan kamera. Alisa Fatma juga belum. Ada di depan device-nya yang buat ini. Oh, Alisa Fatma tadi sebenarnya udah sempat ya aktifin. Oke. Yang belum tadi si Pramaditya, nggak tahu Zainab tadi udah aktifin belum.